Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 tentunya bersama Bapak yaitu Muhammad Fahri. Nah, anak-anakku sekalian, sesuai dengan janji Bapak di minggu kemarin, kita hari ini atau di minggu ini akan langsung masuk ke materi pembelajaran di kelas 9. Nah, materi yang akan kita bahas bisa kalian lihat yaitu tentang teks diskusi. Jadi materi pertama yang ada di kelas 9 di semester 2 ini di tahun 2021 kita akan membahas bersama yaitu mengenai bab teks diskusi. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Maka dari itu silahkan untuk berdoa. Oke, Bapak pimpin ya. Berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, selain itu, Bapak juga tak lupa akan mengingatkan bahwa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, agar kalian terhindar dari virus atau pandemi COVID-19 yang masih merajalela di Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, mari kita sama-sama agar tidak bertele-tele dan tidak lebih jauh lagi kita membahas tentang materi teks diskusi ini. Nah, oke, sebelum itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas yaitu kalian bisa baca yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat baik itu pro maupun kontra dari permasalahan yang aktual yang dibaca dan didengar. Jadi itu adalah kompetensi dasarnya yang akan kita bahas kali ini. Kemudian, tujuan pembelajaran kali ini apa sih? Nah, tujuan pembelajarannya itu kalian setelah belajar ini akan mampu mengidentifikasi sebuah informasi yang ada di dalam teks diskusi. Apa itu informasi yang ada di dalam teks diskusi? Yaitu informasi berisi pendapat, baik itu pro maupun kontra, membahas sebuah topik tertentu. Jadi sekali lagi tujuannya itu kalian akan mampu mengidentifikasi informasi teks diskusi. Nah, itu adalah KD dan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak ingin tanya nih, kalian tahu gambar yang ada di dalam slide itu tentang apa? Nah, tentunya slide yang ada di dalam video ini yang Bapak perlihatkan itu adalah gambar mengenai diskusi, gambar tentang sebuah diskusi. Jadi, diskusi itu apa sih? Bapak kasih contoh nih sebelumnya. Kalau misalnya kalian sedang melaksanakan ujian atau ulangan di sekolah ya. Nah, kemudian kalian melakukan diskusi untuk mengetahui jawaban soal yang diberikan. Apakah itu diskusi yang baik? Nah, tentu saja tidak ya. Itu adalah salah satu diskusi yang tidak baik. Tapi misalnya kalau kalian di sekolah, Bapak kasih materi pembelajaran, kemudian Bapak suruh kalian diskusi tentang materi tersebut agar kalian tahu dan paham materi yang Bapak sampaikan. Jadi apakah itu diskusi yang salah? Nah, kalau yang itu diskusinya diskusi yang benar. Jadi kalau kalian diskusi mengenai soal ulangan, maka itu salah. Itu tidak boleh.
tapi untuk diskusi mengenai pembelajaran agar kalian paham, maka itu sangat diperbolehkan. Jadi, apa itu teks atau apa itu diskusi? Kita jangan dulu ke teks ya, tapi apa itu diskusi? Nah, nih Bapak kasih tahu ya. Menurut KBBI, diskusi itu pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Di garis bawahi ya, yaitu bertukar pikiran. Itu adalah diskusi. Nah, jadi diskusi itu adalah suatu interaksi komunikasi yang terjalin antara dua pihak, baik itu individu antar individu, kemudian individu antar kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Yang penting itu ada interaksi komunikasi, bertukar pikiran. Jadi intinya apa diskusi itu? Inti dari diskusi yaitu bertukar ide atau gagasan, pendapat mengenai sebuah topik yang dibahas. Intinya diskusi adalah bertukar ide, gagasan, pendapat, pikiran mengenai sebuah topik yang dibahas. Misal nih contoh. Nah, Bapak kasih kalian clue topik tentang sepak bola misalnya. Silahkan kalian diskusikan tentang sepak bola. Nah, kalian bisa bertukar pikiran dengan teman-teman kalian. Apa sih sepak bola itu? Olahraga yang seperti apa? Contohnya kayak gimana? Nah, itu adalah tentang diskusi, yaitu bertukar pikiran atau ide atau gagasan. Sampai sini paham ya apa yang dimaksud dengan diskusi? Oke, kalau paham, nah Bapak jelaskan lebih rinci lagi ya. Kalau tadi itu tentang diskusinya, nah kalau ini adalah tentang teksnya. Jadi kalau tadi kalian sudah tahu apa itu diskusi, jadi teks diskusi itu apa sih? Kalau teks diskusi itu sendiri apa? Ayo, coba jelaskan. Oke. Nah, teks diskusi yaitu menyajikan sebuah pendapat, sudut pandang, atau perspektif. Perspektif itu pola pikir yang berbeda terhadap suatu masalah. Pendapat itu berupa persetujuan atau pro terhadap topik dan juga bisa berupa bertentangan atau kontra. Pak bingung maksudnya apa? Jadi inti dari teks diskusi adalah isi teksnya berisi dua pendapat mengenai suatu hal atau topik. Pendapatnya apa saja? Nanti di dalam teksnya itu misalnya ada pendapat pro-nya, ada pendapat kontranya. Contoh, misal kalian Bapak tugaskan untuk membuat sebuah teks diskusi 3 paragraf. Nah, paragraf pertama itu kalian bisa isi dengan topik apa yang akan dibahas, dijelaskan. Kemudian paragraf kedua itu nanti pendapat pro-nya terhadap topik itu. Kemudian paragraf ketiga pendapat kontranya terhadap topik itu. Nah, untuk hal ini nanti Bapak jelaskan di struktur ya. Nah, jadi intinya teks diskusi itu yaitu berisi sebuah teks yang ada pendapatnya, yaitu pendapat pro maupun pendapat kontra. Ingat ya, dalam teks diskusi berarti ada pendapat pro, ada pendapat kontra. Nah, lanjut ya. Kemudian tujuan teks diskusi itu apa? Yang pertama, untuk mencapai kesepakatan dari pihak pro dan kontra terhadap suatu gagasan. Jadi, pihak pro dan kontra disatukan, kemudian nanti disimpulkan dan ada kesepakatan, persetujuan. Kemudian yang kedua, untuk meyakinkan orang lain terhadap topik yang dibahas. Nah, jadi ketika ada kubu pro dan kontra, kemudian digabung, dibahas, ada kesepakatan, maka orang lain yang mendengar, membaca sebuah diskusi itu, maka akan yakin akan suatu hal yang dibahas itu. Yang ketiga, untuk menguji kebenaran sebuah topik.
Dan yang keempat, memudahkan yang membaca mendapatkan solusi terbaik terhadap suatu topik yang dibahas. Jadi intinya untuk mencerahkan orang-orang yang tidak atau yang belum paham terhadap suatu topik. Jadi mereka bisa yakin, bisa mendapatkan solusi terbaik. Misalnya kita mau diskusi tentang baik atau tidak mengenai belajar online. Nanti ada kubu pro menjelaskan baiknya kenapa, kemudian jeleknya kenapa. Kemudian kubu kontra pun sama. Jadi nanti disimpulkan apakah pembelajaran online itu baik atau tidak. Nah, seperti itu untuk meyakinkan pembaca atau meyakinkan orang lainnya. Kemudian yang terakhir nih, ciri-ciri dari teks diskusi apa aja? Yang pertama, pastinya harus ada data dan juga bukti yang sedang dibahas. Kemudian ada argumen antara pro dan kontra di dalam sebuah teksnya. Kemudian yang kedua, memiliki perbedaan pendapat tentang suatu topik. Iya, pasti perbedaan yang setuju dan tidak. Dan yang ketiga, ada dua pihak yang membahas topik, yaitu pro dan kontra. Jadi itu dia pembahasan mengenai teks diskusi, pengertian, tujuan, maupun ciri-cirinya. Jadi teks diskusi itu adalah sebuah teks yang ada kubu pro dan kontranya untuk meyakinkan si pembaca atau si pendengar. Itu adalah teks diskusi. Nah, itu dia pembelajaran hari ini tentang teks diskusi. Kalaupun misalnya kalian belum paham mengenai teks diskusi ini, Bapak terbuka sekali untuk membahas materi ini. Makanya kalian boleh silahkan menghubungi Bapak. Kita bahas bersama-sama mengenai materi pembelajaran kali ini. Baik itu bisa melalui WhatsApp atau media sosial yang lainnya. Silahkan hubungi Bapak. Kita diskusikan materi ini agar kalian paham dan kalian mampu untuk meresapi semua materi yang Bapak bahas. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra yang ada di dalam teks diskusi. Jadi kalian itu menyimpulkan isi gagasan. Nanti Bapak kasih sebuah teks diskusi, kemudian kalian simpulkan mana kubu kontranya, mana pronya, mana kelebihannya, mana kekurangannya, apa isi topik yang dibahasnya. Nanti itu di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M yang tadi awal Bapak jelaskan. Kemudian mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat dan tidak kurang sama sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Bapak banyak salah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak. Bapak akan terbuka dan kita bahas bersama-sama. Dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.